pasar unik yang jadi ikon budaya Kalimantan Selatan. Ya, Pasar Lok Baintan di tepian Sungai Martapura Sikit Lovers. Menariknya lagi, sebagian besar penjual di pasar terapung adalah emak-emak. Berbelanja langsung dari perahu di atas sungai jadi tradisi selama ratusan tahun. Bahkan, sudah dikenal hingga mancanegara loh. Seperti apa kisah ibu-ibu tangguh yang setia menjaga warisan budaya? Buah kedondong, buah naga. Cakep. Abang yang ganteng, aku yang punya. Waduh. Saya digombalin terus nih. Cakep. Masuk dalam sarangnya. Kalau abang sudah ada yang punya, jangan mau dari janda. Saya belum ada yang punya lagi, Bu. Sejak dini hari, para pedagang perempuan sudah datang membawa berbagai hasil bumi seperti buah, sayur, dan kue tradisional. Pasar yang lokasinya di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini hanya ada pada pukul 6 hingga 9 pagi saja Sikit Lovers. Dalam waktu sesingkat itu, ada puluhan transaksi. Saya pun penasaran, pengen ikut jualan bersama ibu-ibu. Nih, ada yang mau berangkat. Assalamualaikum, Aci. Ini mau berangkat? Iya, aku mau berangkat. Mau jualan? Iya, aku Oh, mau jualan kue. aku boleh ikut nggak? Boleh? Boleh? Ya. Pasti kita ikut jualan. Acil siapa namanya? Acil Ibai. Acil Ibai. Aku Dev, Acil. Aku bisa naik sini boleh? Bisa Boleh. naik. Naik sini ya. Langsung duduk ya. Sunduk. Oke. Acil aman nih. Duduk aja. Aman, duduk aja ya, sila ya. Oke. Oh iya, Acil dalam bahasa Banjar adalah panggilan sapaan yang berarti bibi, tante, atau saudara perempuan ibu, dan ayah yang lebih muda. Sering digunakan untuk menyapa perempuan yang lebih tua walaupun tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung. Pakaian tradisional dan tangguy menjadi ciri khas yang dikenakan para penjual. Tangguy atau topi capil lebar khas Banjar terbuat dari anyaman daun nipah, rumbia, atau pandan. Nah, yang jadi daya tarik, ibu-ibu di sini jago pantun. Itulah cara mereka untuk menarik perhatian para wisatawan agar membeli dagangannya. Sejak tahun 2019, pantun jadi trik jitu yang terbilang ampuh. Tak heran kalau para pedagang berlomba-lomba membuat pantun ya. Aduh, ketabrak. Aduh, ketabrak. Hujan-hujan membeli batik. Cakep. Pulang-pulang membawa sopa. Mentang-mentang Acil Ibai cantik yang di samping gak disapa. Hujan gerimis di pagi hari. Cakep. Panas menyengat di kota Lampung. Iya, mantap. Jauh-jauh abang gantungnya dari Jakarta datang kemari. Coba kepingin ketemu ibu di pasar terapung. Waduh. Tapi Iya, mengapa Ibu. pohon bercabang dua? Cakep. Setelah ada ranting benalu. Cakep. Janganlah cintamu kau bagi dua setelah ada gadis yang baru. Masih pada gadis emang ini. Gadis yang dari dulu. Buah kedondong, buah naga. Cakep. Abang yang ganteng, aku yang punya. Waduh. Saya digombalin terus nih. Tina. Cakep. Masuk dalam sarangnya. Kalau abang sudah ada yang punya, jangan mau dari janda. Saya belum ada yang punya lagi, Bu. Ini dong, nemu manggis di dalam peti. Cakep. Petinya taruh di dalam perahu. Kalau Cakep. si abang sudah nemu gadis yang baik hati, lebih baik cepat bawa ke penghulu. Amin, secepatnya. Perahu warna-warni yang berpadu dengan warna hasil bumi yang dijual jadi super instagramable. Pantas saja jadi incaran wisatawan untuk berfoto. Uniknya lagi, sistem barter masih sering digunakan. Bukan cuma uang yang jadi alat tukar, tapi juga hasil kebun, buah, hingga makanan tradisional. Kan kebanyakan yang nawarin buah. Buah. Ya, jadi aku ajakin, Bu, yuk kita barter boleh? Boleh. Iya. Alhamdulillah. Barter dengan ya obat. Obat Ini kasih dengan buah. kasih buah. Oh. Terus Iya. barter sama Sama ikan. juga denganku juga kemarin Oh. madu dengan sandal. Madu dengan sandal. Iya. tukernya. Oh. Sampai aku berapa tahun ya? Barang 10 tahun aku pakai sandal itu. Kemarin hilang. Pas kebanjiran. Gitu. Tahun lalu banjir.
terakhir Iya, tahun tadi. Iya, bulan kemarin Hilangnya ya. baru tahun tadi, sandalku itu yang paling kusayang ya. Walaupun sistem barter masih dipertahankan, tapi para pedagang juga tak mau ketinggalan zaman. Beberapa pedagang kini menyediakan kris sebagai salah satu alat pembayaran untuk memudahkan transaksi. Wajar saja, saat ini Pasar Terapung Lok Baintan jadi destinasi wisatawan mancanegara Secret Lovers. Iya, aku tukar ya. Ini terakhir hasilnya. Berapa banyak sih penjual ini dengan jukung ini di Pasar Terapung Lok Kalau Baintan ini? Total semua. Kalau untuk kita yang nyamperin Total. tamu-tamu wisata ada 100-an kalau nggak salah ya Cibe Ratusan. ya. Ratusan, Tapi iya kalau betul. untuk pedagang-pedagang yang dari desa ini Beda-beda. dalam panen kadang ada yang sampai 200. Oh. Kalau festival Pasar Terapung Lok Baintan yang diadakan tuh 500 perahu yang diambil. Perahu, maksud jukung ya? Oh iya, Oke. beberapa desa. Misalnya kan desa Sungai Lenge, Sungai Bunut, Lok Baintan, Sungai Bakung, Sungai Tandipah. Banyak ya. Banyak sekali. Saat ini, para pedagang di Pasar Lok Baintan bergantung pada banyaknya wisatawan. Aktivitas jual beli antar warga Banjar di Pasar Terapung makin sini makin berkurang karena meningkatnya infrastruktur dan banyaknya pasar darat yang tersedia. Di Kota Lampung. Jauh-jauh Tak aku hanya itu, datangnya dari aktivitas jual beli sangat dipengaruhi cuaca dan kondisi sungai, termasuk resiko banjir yang sempat menghentikan operasional pedagang. Ditambah lagi, minimnya minat generasi muda untuk meneruskan tradisi berdagang di atas perahu jukung mengancam keberlangsungan pasar ini di masa depan. Ya, kalau boleh tahu sehari tuh bisa dapat berapa sih, Cil? Kalau laku habis jualannya? 200.000. 200.000 Iya. habis itu Kalau semua? satu perahu penuh. Oh, satu penuh. Iya, tapi kan kapan habisnya semua? Biasanya, modal yang mereka butuhkan kurang lebih Rp50.000 dalam sehari. Buah-buahan dan sayur yang mereka perjualbelikan dari hasil panen perkebunan di sekitar desa Lok Baintan. Mulai dari pisang, jeruk, serikaya, hingga mangga. Selain itu, para pedagang juga menjual berbagai jenis kue dan kerajinan tangan khas Banjar. Bahkan, ada yang menjual kebutuhan dapur seperti tomat, bawang, hingga cabai. Para ibu-ibu pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan menjadi tulang punggung keluarga. Mereka tak hanya berusaha menghabiskan dagangannya, tapi juga harus berjuang melawan arus sungai ketika perjalanan pulang. Definisi perempuan tangguh ya. Oke, kamu harus Lok Baintan menuka sagu. Sambil bagamat buat ke perahu. Kalau Garuda lamun negaraku, kalau Dep ada di hatiku. Hanyut ilom. Saya jadi malu nih, digodain terus dari tadi. Iya, yang penting happy ya Mas Dep ya. Happy dong, Happy dong. Alhamdulillah. Aja juga sudah pantun semua. Cakep. Mas Dep jangan cari yang lain. Jangan heran kalau ibu-ibu punya keahlian mendayung perahu kecil, menjaga keseimbangan maksimal meski perahu bergoyang. Tentunya bukan bakat instan ya Secret Lovers, tapi karena sudah terbiasa sejak kecil, lahir dan besar di lingkungan sungai. Ya, sungai sebagai jalan utama di daerah Kalimantan Selatan. Kemampuan mengendalikan perahu jadi kebutuhan, bukan pilihan. Nah, rahasianya ada pada teknik tubuh yang terlatih dan insting keseimbangan yang kuat. Posisi duduk stabil, gerakan tubuh mengikuti arus air, dan refleks cepat saat perahu bergoyang. Pasar Terapung diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Banjar. Keberadaan kerajaan Banjar yang didirikan Sultan Suryansah pada abad ke-16 menjadi awal mula lahirnya Pasar Terapung. Cikal bakal kota Banjarmasin ini menjadi lokasi strategis di pertemuan anak-anak sungai, sehingga terbentuklah pusat perdagangan secara alami. Nah, seiring berkembangnya kerajaan, aktivitas ekonomi di sepanjang sungai pun tumbuh pesat. Ketika ibu kota kerajaan berpindah ke Martapura, pusat perdagangan pun bergeser ke aliran sungai Martapura, tepatnya di Lok Baintan. Tradisi jual beli di atas air masih terus berlanjut sampai sekarang. Tradisi Pasar Terapung memang sudah berlangsung turun-temurun. Bukan cuma soal skill ibu-ibu tangguh, tapi bagian dari identitas budaya.